وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Idza kanat at-tadmiyatu ghairu masyru'ah fa kaifa tasna'u bil ahadisil musarrahah bi dzikri tadmiyah. Baik, apabila tadmiyah tadi apa? Mengoleskan darah akikah ke kepala si bayi. Jika memang mengoleskan darah akikah ke kepala si bayi itu disebut dengan tadmiyah, itu tidak disyariatkan. Lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang jelas? Hadis-hadis yang sangat jelas menyatakan itu dianjurkan. Insyaallah ya. Wa minal ahaditsil lati jaa dzikru tadmiyah fiha sharihan, di antara hadis yang menyebutkan bahwasanya pengolesan darah akikah kepala si bayi dengan sangat jelas. Pertama yaitu hadis Samurah Ibni Jundub anin Nabi SAW. Yang pertama yaitu hadis Samurah bin Jundub dari Nabi SAW. Qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqati, semua anak yang lahir itu tergadai dengan hewan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, yang disembelih di hari ke-7. Wa yuhlak, dicukur kepalanya. Wa yudma ya, wa yudma, dan diletakkan darah di kepala si bayi. Demikian ikhwah rahimanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalur Hammam, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah. Kemudian ini jalur dari Hammam, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah ya. Itu jalurnya. Hammam dari Qatadah, Qatadah dari Hasan, Hasan dari Samurah. Di situ Qatadah ketika tiap kali dia ditanya tentang masalah hadis ini, karena disembelih di hari ke-7 ya, kemudian dicukur kepala si bayi dan diloleskan darah. Dia ditanya, "Kaifa tasna'? Aniddam. Kaifa yasna'u bihi?" Terus itu ada darah, dalam hadis itu darah. Itu diapain tuh darahnya? Qala, kata Qatadah, "Idza dzabahtal aqiqah akhadta minha sufatan wastaqbalta biha audajaha summa tudu ala yafuhi sabi hatta tasila ala ra'si misla khayt." Apabila kamu menyembelih hewan akikah, kamu ambillah sebangsa kain dari wol, kemudian kamu letakkan di urat nadi si kambing tadi itu yang tempat mengalirnya darah. Ya, kan begitu disembelih kan di tempat urat nadi itu menceratlah darahnya, kemudian diletakkanlah kain wol tadi itu. Kalau tadi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kain katun, ini enggak kain wol. Yang penting diambillah darah itu dengan melalui resapan kain wol tersebut. Kemudian diletakkan di ubun-ubun si bayi. Kata Qatadah, letakkan di ubun-ubun si bayi sampai nanti mengalirlah dari kepala si bayi itu darah ya seperti benang. Udah? Summa yughsal ra'su summa yuhlaq. Dan barulah kemudian kepalanya dibasuh, barulah kemudian dicukur rambutnya. Demikian. Ini fatwa dari Qatadah. Jadi tadi dari Hammam, dari Qatadah, dari Hasan ya. Hammam an Hammam min tariq al-Hammam an Qatadah an al-Hasan an Samurah. Itu ikhwah. Jadi setiap kali Qatadah ditanya, terus kalau disembelih oke, di hari ke-7, kemudian dicukur oke, terus di tudema itu gimana? Apa yang dilakukan dengan darah? Katanya ambil darah kekah, letakkan di ubun-ubun si bayi, ya mungkin dipres gitulah ya, dipres atau diletakkan sampai nanti mengalir bagaikan satu benang. Setelah itu baru kamu basuh kepala si bayi, baru dicukurlah rambutnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Para ulama mau mengomentari ini. Apa kata mereka? Ini hadis kesalahan dari si Hammam.
Hammam meriwayatkan dari Qatadah, Qatadah meriwayatkan dari Hasan. Kata mereka ini Hammam keliru, bukan yudma. Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu minhu yauma sabi anhu sauma sabihi, disembelihkan untuknya akikahnya di hari ketujuh. Wa yuhlak, dicukur kepalanya. Wa yudma, ini kan wa yudma. Kata Imam Abi Daud itu salah. Hammam salah, bukan yudma, yusamma. Nah itu dia. Dan ini kekeliruan dari Hammam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Ini kekeliruan dari Hammam yang meriwayatkan dari Qatadah. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, pendapat komentar dari Imam Abi Daud ini itu kurang tepat. Karena ikhwah, tadi kan kita sebutkan, kalau seandainya kekeliruan ini dari Hammam, Hammam yang keliru, di mana dia salah dengar mungkin. Seharusnya yusamma bukan yudma. Terus kalau memang kesalahan dari Hammam, tapi kan tadi disebutkan Hammam meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah ketika ditanya begitu jawabannya. Berarti juga Qatadah seperti itu yang dia pahami dari riwayat tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kesalahan bukan ada di Hammam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya para ulama mengatakan, ya, ini hadisnya dhaif syadz. Ya. Hadis syadz. Syadz itu hadisnya sahih tapi syadz. Menyelisihi yang lebih kuat. Syadz itu ikhwah bisa siqatun yukhaliful authaq. Seorang yang siqah menyelisihi riwayat orang yang lebih siqah dibandingkan dia. Atau as-siqatun yukhalifus siqat. Satu orang siqah menyelisihi banyak orang siqah. Sama, satu level dengan dia kesiqahannya. Tapi dia sendiri menyelisihi riwayat yang banyak. Entah 2 atau 3 orang siqah. Itu dia. Hadisnya risyad. Hadisnya pada asalnya sahih, ya. Hadisnya pada asalnya sahih, tapi ternyata ada hadis yang lebih sahih menyelisihi dia. Sementara ini nggak bisa dipadukan, tidak bisa dikompromikan. Maka mau tidak mau harus dikalahkan yang satu. Pasti ada kesalahan dari orang yang kurang siqah tadi. Makanya itu dikatakan syadz, yaitu hadis yang siqah, ats-thiqatu yukhalifu liman huwa authaq minhu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari orang yang siqah tapi menyelisihi riwayat orang yang lebih siqah dari dia. Atau ats-thiqatu yukhalifus siqat, seorang yang siqah menyelisihi riwayat orang-orang yang siqah lainnya. Demikian ikhwah. Jadi lebih tepatnya ini hadis syadz, bukan hadis yang kesalahan dalam sanad, salah matan. Demikian ikhwah. Jadi ya nggak bisa dipakai hadis ini. Ya. Hadis dari Samurah bin Jundub tidak bisa dipakai karena hadisnya syadz, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Demikian ikhwah dari yang kedua, yaitu dari Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, dia berkata sab'atun fi anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, yaitu sab'atun fi sabi yaumas sabi'. Ya, ada 7 hal yang dilakukan untuk anak bayi di hari yang ketujuh. Fadzakaraha minha, di antaranya yulattah bidamil aqiqah. Kepala si bayi dioleskan dengan darah akikahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Awsat, tapi juga hadis ini hadis dhaif. Demikian. Jadi 2 hadis yang marfu dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya anak yang lahir itu di hari ketujuh ditaruhkan darah di kepalanya, ini dua-duanya hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ada juga hadis marfu, yaitu hadis marfu ini yang disandarkan kepada sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Annahu qala, dia berkata, al-aqiqatu tudbahu anhu yaumas sabi'. Akikah itu disembelih di hari ketujuh. Yuhlaq ra'suhu, kepala si bayi dicukur. Wa yatasaddaq biwazni sya'rihi fiddatan, dan bersedekah dan kemudian mensedekahkan perak dengan seberat rambut yang dicukur tadi. Kemudian wayulattah ra'su biddam, dan dioleskan darah di kepala si bayi. Dan hadis ini juga tidak sahih.
sanad yang sampai kepada ucapan daripada Abdullah bin Ibnu Umar ini juga tidak sahih. Demikian ikhwah. Kalaupun sahih ucapan Abdullah bin Umar ini menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi intinya ikhwah, tidak ada disunnahkan hari ke-7 itu bayi diolesi darah akikah. Titik. Karena hadis yang dua hadis yang marfu itu tidak sahih. Adapun hadis yang mauquf juga tidak sahih. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.